Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Bioremediasi Limbah Perkebunan Kelapa Sawit yang disusun oleh saya sendiri, Chandra Kurniawan, dengan NPM 2240201033. Bioremediasi limbah perkebunan kelapa sawit, sebuah presentasi yang membahas tentang bioremediasi limbah perkebunan kelapa sawit, penemuan solusi untuk menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan lingkungan. Adapun tujuan dari presentasi ini, yang pertama, menyadari pentingnya bioremediasi, yang kedua, mengedukasi tentang teknologi yang digunakan, yang ketiga, mendorong aksi dan kolaborasi. Definisi bioremediasi. Bioremediasi adalah proses penggunaan organisme hidup seperti bakteri dan jamur untuk menghilangkan atau mengurangi pencemaran di dalam lingkungan melalui proses biokimia alami. Selama proses bioremediasi, enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimianya. Satu proses yang disebut biotransformasi. Dalam banyak kasus, biotransformasi menyebabkan biodegradasi di mana polutan beracun terdegradasi, strukturnya menjadi kurang kompleks dan pada akhirnya menjadi metabolit yang tidak bahaya dan beracun. Adapun beberapa contoh limbah kelapa sawit, yang pertama yaitu limbah padat. Limbah padat terdiri dari limbah tandan kosong, serat, cangkang, dan abu. Yang kedua, limbah cair. Limbah cair kelapa sawit yang dikenal sebagai limbah pabrik kelapa sawit atau POME mengandung bahan organik, nutrisi, dan senyawa kimia lainnya. POME dapat mencemari air dan sungai jika tidak diolah dengan baik. Yang ketiga, limbah gas. Limbah gas kelapa sawit terutama terdiri dari gas metana atau CH4 dan gas karbon dioksida CO2. Dampak yang ditimbulkan dari limbah kelapa sawit. Yang pertama, pencemaran tanah dan air. Yang kedua, emisi gas rumah kaca. Yang ketiga, kerusakan lingkungan. Adapun beberapa proses bioremediasi untuk limbah kelapa sawit. Yang pertama, penilaian risiko lingkungan. Melakukan penilaian risiko lingkungan dan analisis lingkungan untuk mengidentifikasi dampak limbah kelapa sawit. Yang kedua, pemilihan teknik bioremediasi. Pemilihan teknik bioremediasi yang sesuai berdasarkan kondisi limbah dan lingkungan perkebunan kelapa sawit. Yang ketiga, penerapan teknik bioremediasi. Penerapan teknik bioremediasi seperti penggunaan mikroorganisme atau fitromediasi untuk mempercepat proses pembusukan limbah. Ada beberapa teknologi yang dapat digunakan dalam bioremediasi. Yang pertama, mikroorganisme. Penggunaan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur mendegradasi limbah kelapa sawit menjadi bahan yang lebih aman. Yang kedua, fitromediasi. Penggunaan tanaman untuk menyerap zat pencemaran dalam limbah kelapa sawit membantu pembersihan tanah dan air. Yang ketiga, biotransformasi. Penggunaan organisme hidup untuk mengubah zat pencemaran lingkungan kelapa sawit menjadi senyawa yang kurang berbahaya. Keuntungan dari bioremediasi. Yang pertama, ramah lingkungan. Bioremediasi merupakan solusi yang lebih ringan. Bioremediasi merupakan solusi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan teknologi pengolahan limbah kimia atau termal yang berpotensi mencemari lebih lanjut. Yang kedua, biaya lebih rendah. Penggunaan bioremediasi memiliki biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan dengan teknologi pengolahan limbah konvensional. 3. Pemulihan tanah yang lebih cepat. Bioremediasi memungkinkan pemulihan tanah yang lebih cepat dengan mendorong proses pembusukan limbah secara alami. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.